Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 2A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima, Hukum Pidana, yang didoseni oleh Profesor Dr. Heni Nuraini, SHMH, dan dosen asistennya yaitu Dr. Muhammad Rendi Haridayandi, SHMH. Tadi beliau menjelaskan materi tentang periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengustaan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya yaitu ada kompromis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 4A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Yang selanjutnya yaitu global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contoh Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Di sini juga saya akan mereview perbandingan pasal KUHP dengan pasal RKUHP. Di sini pasal KUHP yang saya pilih yaitu pasal 134 tentang penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp300. Dan pasal RKUHP yang saya pilih di sini adalah pasal 218 terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Khususnya di ayat 1, bunyi pasal 218 ayat 1 adalah setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan paling sebentar yaitu adalah 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Komentar saya lebih setuju dengan RKUHP karena yang pertama dari kalimat yang digunakan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh kalangan masyarakat. Lalu penghinaan yang dilakukan juga tertulis jelas. Penghinaan atau menyerang harkat martabat dari seorang presiden itu sendiri. Jadi jelas yang dihinanya itu apa, sedangkan di KUHP hanya menjelaskan penghinaan yang disengaja tanpa menjelaskan apa yang dihinanya. Keterangannya, penggunaan bahasa yang baik sangat penting di sini dan agar dapat dipahami oleh masyarakat. Alangkah baiknya menggunakan bahasa atau kalimat yang mudah dicerna oleh masyarakat seperti di RKUHP
sudah jelas apa yang diserang dan dihinanya. Di situ tertulis, sedangkan di KUHP hanya dijelaskan tentang penghinaan yang disengaja saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.